Rizka? Amin. Tes. Kedengaran kok? Dengar masuk. Amin. Mari kita berdoa. Oh Tuhan Yesus, Tuhan terima kasih untuk sore hari ini. Tuhan kami hidup bukan dari roti yang lahiriah saja. Tuhan kami perlu di Kau sang roti hayat itu. Oh Tuhan Yesus yang boleh menjadi suplai kami. Tuhan Kau juga adalah air hayat. Tuhan yang bisa meleraikan dahaga kami. Tuhan berkati pembacaan firman sore hari ini. Tuhan kiranya kami boleh dikenyangkan. Tuhan kami boleh dipuaskan oleh firman-Mu. Tuhan terima kasih. Amin ya. Doa yang sangat baik. Terima kasih Rizka. Kita boleh dikenyangkan oleh firman-Nya. Juga terima kasih kepada Raul yang sudah menyusun urutannya. Oke, berarti satu orang satu ayat. Silakan mulai dari Raul, dari Lukas 22 ayat 1 sampai 38. Masih mute kayaknya. Oh. Oke. Ada apa? Amin. Tadi baru buka Alkitab, Bang. Oh, ya ada apa? Lukas 22 ayat 1. Rencana untuk membunuh Yesus. Hari raya roti tidak beragi yang disebut Paskah sudah dekat. Ayat 2, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mencari jalan bagaimana mereka dapat membunuh Yesus sebab mereka takut kepada orang banyak. Ayat 3, Yudas mengkhianati Yesus. Maka masuklah iblis ke dalam Yudas yang bernama Iskariot, seorang dari ke-12 murid itu. Ayat 4, lalu pergilah Yudas kepada imam-imam kepala dan kepala-kepala pengawal bait Allah dan berunding dengan mereka, bagaimana ia dapat menyerahkan Yesus kepada mereka. Ayat 5, mereka sangat gembira dan bermufakat untuk memberikan sejumlah uang kepadanya. Ia menyetujuinya dan mulai dari waktu itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus kepada mereka tanpa setahu orang banyak. Ayat 7, persiapan untuk makan Paskah. Maka tibalah hari raya roti tidak beragi, yaitu di hari di mana orang harus menyembelih domba Paskah. Amin. Saya lagi berarti ya. Ayat 8. Lalu Yesus menyuruh Petrus dan Yohanes, kata-katanya kepada pergilah, persiapkanlah perjamuan Paskah bagi kita supaya kita makan. Ayat 9, kata mereka kepadanya, di manakah engkau kendaki kami mempersiapkannya? Ayat 10, jawabnya, apabila kamu masuk ke dalam kota, kamu akan bertemu dengan seorang yang membawa kendi berisi air. Ikutilah dia ke dalam rumah yang dimasukinya. Amin. Ayat 11, dan katakanlah kepada tuan rumah itu, Guru bertanya kepadamu, di manakah ruangan tempat aku bersama-sama dengan murid-muridku akan makan Paskah? Lalu orang itu akan menunjukkan kepadamu sebuah ruangan atas yang besar, yang sudah lengkap. Disitulah kamu harus mempersiapkannya. Ayat 13 ya, Kak? Ya. Ayat 13, maka berangkatlah mereka, dan mereka mendapati semua seperti yang dikatakan Yesus kepada mereka. Lalu mereka mempersiapkan Paskah. Ayat 14, penetapan perjamuan malam. Ketika tiba saatnya, Yesus duduk makan bersama-sama dengan rasul-rasulnya. Amin. Ayat 15, katanya kepada mereka, aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu sebelum aku menderita. Sebab aku berkata kepadamu, aku tidak akan memakannya lagi sampai ia beroleh kegenapannya dalam kerajaan Allah. Ayat 17, kemudian ia mengambil sebuah cawan, mengucap syukur, lalu berkata, ambillah ini dan bagikanlah di antara kamu. Ayat 18,
Sebab aku berkata kepada kamu, mulai dari sekarang ini aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai kerajaan Allah telah datang. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada mereka, katanya, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Amin. Ayat 20, demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Amin. Ayat 21, tetapi lihat tangan orang yang menyerahkan aku pada bersama dengan aku di meja ini. Oke, Matthew ya, Matthew RB berarti. Ayat ke-22 ya, Kak? Ya, Ya. Sebab anak manusia memang akan pergi seperti yang telah ditetapkan, akan tetapi celakalah orang yang olehnya ia diserahkan. Ayat 23, lalu mulailah mereka mempersoalkan, siapa di antara mereka yang akan berbuat demikian? cakapan waktu perjamuan malam, ayat 24, terjadilah juga pertengkaran di antara murid-murid Yesus, siapakah yang dapat dia dianggap terbesar di antara mereka. Ayat 25, Yesus berkata kepada mereka, raja-raja bangsa-bangsa memerintah rakyat mereka, dan orang-orang yang menjalankan kuasa atas mereka disebut pelindung-pelindung. Ayat 26, tetapi kamu tidaklah demikian, melainkan yang terbesar di antara kamu hendaklah menjadi sebagai yang paling muda dan pemimpin sebagai pelayan. Ayat 27, sebab siapakah yang lebih besar, yang duduk makan atau yang melayani? Bukankah dia yang duduk makan? Tetapi aku ada di tengah-tengah kamu sebagai pelayan. Kamulah yang tetap tinggal bersama-sama dengan aku dalam segala pencobaan yang aku alami. Ayat 29, dan aku menentukan hak-hak kerajaan bagi kamu sama seperti Bapakku menentukannya bagiku. Amin. Kemudian, Marcelina. Ayat 30 ya Kak, Eh, bahwa kamu akan makan dan minum semeja dengan aku di dalam kerajaanku dan kamu akan duduk di atas tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Simon, Simon, lihatlah, iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau, supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jikalau engkau sudah insyaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Amin. Ketiga, jawab Petrus, Tuhan, aku bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama dengan Engkau. Ayat 34, tetapi Yesus berkata, aku berkata kepadamu, Petrus, hari ini ayam tidak akan berkokok sebelum engkau 3 kali menyangkal bahwa engkau mengenal aku. Ayat 35, lalu ia berkata kepada mereka, ketika aku mengutus kamu dengan tiada membawa pundi-pundi, bekal, dan kasut, adakah kamu kekurangan apa-apa? Lupa hidupin. Ayat 36, jawab mereka, suatu pun tidak, katanya kepada mereka. Tetapi sekarang ini, siapa yang mempunyai pundi-pundi, hendaklah ia membawanya. Demikian juga yang mempunyai bekal. Dan siapa yang tidak mempunyainya, hendaklah ia menjual jubahnya dan membeli pedang. Sebab aku berkata kepada kamu, bahwa nas kitab suci ini harus digenapi padaku. Ia akan terhitung di antara pemberontak-pemberontak, sebab apa yang tertulis tentang aku sedang digenapi. Ayat 38, kata mereka, Tuhan, ini 2 pedang. Jawabnya, sudah cukup. Puji Tuhan. Oke, jadi penulisan atau yang kita
baca pada sore ini adalah mengenai ini ya. Tadi ada berapa perikop yang kalau di Alkitab kita ada 5 ya. Ya 5 ya. Kalau di di Alkitab yang LAI ya, yang biasa, yang Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Oke. Inti dari pembicaraan sore ini adalah apa? Saya akan jelaskan dulu, nanti kita akan sama-sama ya. Saya izin tampilkan screen. Oke, jadi ini ya yang akan kita bahas dalam minggu ini ya. Kemarin kita sudah melewati di poin yang ketiga ya. Kemarin kita sudah melewati ini. Sekarang kita masuk ke yang ini ya. Mempersembahkan dirinya sendiri mati untuk merampungkan penebusan. Ada nggak Raul atau yang sudah dapat Alkitab Bahasa Indonesia? Di sini ada penjelasannya ya. Di ada namanya garis besar ya di paragraf di Romawi 4 itu, manusia penyelamat mempersembahkan dirinya sendiri untuk merampungkan penebusan ya. Oke, sekarang kita akan lanjut. Sini dibilang di hari Senin dan Selasa adalah mengenai meja Tuhan ya, atau meja yang Tuhan bangun sendiri. Kemudian Rabu doa bagi kehendak Allah. Kamis kematiannya, penyalibannya. Kebangkitan dan keterangkatannya. Sabtu dan Minggu adalah firman yang berinkarnasi. Nah, ini nanti masuk kitab Yohanes ya. Oke, sekarang kita lanjut dulu supaya nanti teman-teman ada kesempatan untuk tanya atau sharingnya. Sekarang saya mau tanya, tadi sudah terlibat ya. Dari teman-teman ada nggak menurut kalian mana yang berhubungan dengan meja Tuhan, ayat itu ya, dan atau 2 atau 3 orang boleh sebutkan ayatnya dan bacakan alamat ayat isinya. Kita ada 9 orang di sini ya. Siapapun boleh. Ayat 1, Bang. Oke. Ayat 1, baca isinya apa? Terus, apa lagi? Ya, sudah kelihatan tuh. Salah pencet. Oke. Ada yang perhatikan tadi ayatnya berapa? 19-20. Oke. Ya, kita coba Raul sama Fisga bacakan dulu ayatnya, nanti baru kita itu ya bahas. Raul tadi ayat 1 ya. Iya, Bang. Ayat 1. Hari raya roti tidak beragi yang disebut Paskah sudah dekat. Terus, ini siapa? Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka, katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Amin. Oke, terima kasih Raul dan Fiska. Teman-teman yang lain, ya kita bahas dulu supaya waktunya di squeeze ya. Sekarang kita tadi melihat ada 5 topik atau 5 perikop ya, yaitu rencana untuk membunuh Yesus, ya Yudas mengkhianati Yesus, persiapan untuk makan Paskah, penetapan perjamuan malam, dan percakapan waktu perjamuan malam. Namun, apa sih yang menjadi benar-benar concern daripada pembacaan kita hari ini? Ya, kalau yang tadi mungkin sudah baca duluan, ya sudah mendalami, mungkin agak mengerti ya. Dan kita lihat apa ya ayat pentingnya. Nah, sesuai dengan apa yang tadi dikatakan Fiska, tapi bukan berarti yang dikatakan Raul salah ya. Tapi kurang tepat saja ya, sudah benar. Karena ini adalah juga mengenai roti yang tidak beragi. Nah, roti tidak beragi itu apa? Sekarang kita tadi sudah Fiska bacakan ya, yang mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, memberikannya kepada mereka. Katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku.
Demikian juga dilakukannya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Ya, jadi puji Tuhan. Sekarang kita akan lihat apa sih yang akan kita bahas. Ya. Nah, apa makna dan hubungan makan roti dan tubuh Tuhan dalam ayat 19. Kemudian makna dan hubungan cawan dan darah Tuhan dalam ayat 20. Raul dan Fiska tidak boleh jawab lagi karena tadi sudah memilih ayat ya. Sekarang kepada Weson, Sherlyn, Unike, Arbi, dan Marcelina dipersilahkan untuk coba jawab 1 dan 2. Siapa mau, silahkan. Apa makna dan hubungan makan roti dan tubuh Tuhan dalam ayat 19? Yang kedua, apa makna dan hubungan cawan dan darah Tuhan dalam ayat 20? Ada? Nomor 1, kalau enggak saya tunjuk ya. Nomor 1 saya tunjuk kepada Yunika. Apa Yunika bisa? Halo Kak, Ya. nomor 1 ya Kak. Apa makna dan hubungan makan roti dan tubuh Tuhan? Roti itu menurut saya maknanya itu roti itu dilambangkan sebagai tubuh Kristus. Oke. Jaringan sepertinya ya. Seperti melaksanakan perjamuan kudus seperti itu Kak. Jadi itu kan suatu peringatan bagi kita terhadap pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Jadi tubuh Kristus itu dilambangkan dengan roti tersebut Kak. Menurut saya gitu. Oke, terima kasih Unika ya. Selanjutnya nomor 2. Siapa yang mau mencoba menjawabnya? Saya di Kak. Oke, boleh Arbi. Iya, kan kalau misalkan roti itu kan melambangkan tubuh Kristus. Kalau sedangkan anggur itu melambangkan darah Kristus gitu. Jadi makna di mana kita harus meminum darah Tuhan pada saat itu, maksudnya di mana kita menerima karya keselamatan Dia gitu. Jadi maknanya juga untuk memperkuat iman kita untuk terus menghayati pengorbanan Kristus di kayu salib. Mungkin sekian Kak. Puji Tuhan, terima kasih Unika dan Matthew yang sudah berani menjawab ya. Jadi kita di sini sama-sama belajar apa yang kita tahu, coba kita tuangkan. Tapi kita kembali lagi kepada Alkitab dan juga pembelajaran dari Bapak-Bapak gereja di depan ya. Oke, sekarang kita lanjut dulu. Kita akan bahas mengenai makan roti. Nah, di sini kita melihat bahwa ternyata kita harus balik lagi ke Matius pasal 26. Kenapa? Karena penjelasan dari makan roti ini adalah ada di Matius pasal 26 ayat 26 di catatan kaki 1 dan 2 ya. Jadi Tuhan dan murid-murid pertama-tama makan perjamuan Paskah, yaitu di ayat 20 sampai 25 ya tadi ya Lukas ya. Kemudian Lukas 22 ayat 14 sampai 18. Kemudian Tuhan mendirikan perjamuannya dengan roti dan cawan. Tadi kita sudah baca juga ya. Kemudian untuk menggantikan Paskah, karena dia akan menggenapi lambang itu dan menjadi Paskah yang sejati bagi kita. Oke, sampai sini nangkep dulu nggak? Jadi kan Paskah itu domba ya, makan domba. Kemarin kita kan baru merayakan, maksudnya kebanyakan umat Kristen merayakan itu. Namun kan itu setahun sekali. Nah sekarang kita melihat bagaimana sih ternyata yang sebenarnya kebenaran itu. Actually, Passover is every day. Nah berdasarkan dari kebenaran ini, ya. Kini kita merayakan hari raya roti tidak beragi yang sejati itu kapan? Setiap hari ya. Jadi Tuhan dulu Allah dia mengaturkan bangsa Israel di Mesir, bangsa Israel harus makan domba Paskah, terus di ambang pintunya harus dibubuhi darah dan sebagainya. Itu adalah untuk menjadi lambang daripada Kristus hari ini di perjanjian baru. Amin ya. Sampai sini jelas. Kemudian kita lihat. Nah, roti
dalam perjamuan Tuhan adalah lambang yang menandakan tubuh Tuhan yang terpecah bagi kita di kayu salib. Ya kan dia telah dipaku ya. Dia dicambuk ya untuk melepaskan hayat atau kehidupannya supaya kita dapat mengambil bagian di dalamnya ya. Nah, dengan ini supaya kita menjadi tubuh Kristus yang bukan mistis ya, atau ini adalah bahasa yaitu alam mistikal harusnya, yaitu kita tidak lagi melihat berdasarkan mata jasmani kita, tapi kita kembali ke dalam roh, memahaminya di dalam roh, sehingga apa? Juga dilambangkan dengan roti dari perjamuan Tuhan. Nah, nanti teman-teman baca 1 Korintus 12 ayat 27 dan 1 Korintus 10 ayat 17. Karena itu dengan mengambil bagian dalam roti ini, kita memiliki persekutuan dengan tubuh Kristus. Oke, untuk ini saya minta tolong tadi mungkin kepada Sherlyn ya. Sherlyn boleh bacakan nggak 1 Korintus 10 ayat 16? Ada Sherlyn? Kalau nggak ada boleh Marcelina. Tes. 1 Korintus 10 ayat 16 ya, Kak? Ya. 1 Korintus 10 ayat 16, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Ya, jadi benar bahwa berdasarkan firman Tuhan, kita merayakan atau mengalami bahwa ini adalah kita dengan tubuh Kristus. Jadi kita tidak lagi terpisah. Meskipun kita 9 orang ya di rumah yang berbeda, di akun Zoom yang berbeda, tapi ketika kita makan sama-sama, kita adalah di dalam persekutuan dengan tubuh Kristus. Nah, puji Tuhan. Sekarang kita jawab nomor 2 ya. Nomor 2, kita lihat nanti Matius 26 ayat 27 sampai 28, catatan kaki 1, bagi yang sudah dapat Alkitabnya ya, nanti dari Bible Free Indonesia boleh dibuka lagi. Nah, darah Tuhan menebus kita dari keadaan kita yang jatuh kembali kepada Allah dan kepada berkat penuh Allah ya. Kemudian mengenai meja Tuhan, roti melambangkan andil kita ya dalam hayat, dan cawan melambangkan kenikmatan kita atas berkat Allah. Jadi ketika kita makan roti, minum anggur ya, kita bukan hanya sekedar liturgi tanda kutip, tapi benar-benar mengalami Kristus itu. Ya. Sampai sini jelas. Ya, saya lanjutkan di penjelasan terakhir. Nah, karena itu cawan disebut cawan berkat. Ya, di dalamnya ada segala berkat Allah dan bahkan diri Allah sebagai bagian kita. Luar biasa nggak? Ya, dulu kita tidak layak. Mungkin dulu kita merasa berdosa. Tapi sekarang saya, teman-teman sekalian, kita bisa berbagian di dalam Allah. Ya. Nah, di dalam Adam, bagian kita adalah cawan murka Allah. Benar nggak? Kenapa? Adam dan Hawa itu kan adalah contoh di mana mereka tidak taat. Ya. Mereka berdosa. Dan kita ada benih Adam di dalam kita ini. Sehingga kita berbagian seharusnya dalam cawan murka Allah. Namun, Kristus meminum cawan itu bagi kita dalam Yohanes 18 ayat 11. Oke, sekarang Sherlyn sudah ada? Oke, belum ya. Kalau gitu, saya akan mewakilkan untuk baca Yohanes 18 ayat yang ke-11 ya, untuk kita semua. Ini adalah tanda ya daripada firman ini. Kata Yesus kepada Petrus, salah nih kayaknya ya. Sarungkan pedangmu itu, bukankah aku harus minum cawan yang diberikan Bapa kepadaku. Ya. Nah, jadi sebenarnya Kristus meminum cawan itu bagi kita, dia sungguh mengalami tekanan ya. Nah, maka darahnya menyusun satu cawan keselamatan bagi kita. Cawan yang penuh luap. Luar biasa bukan? Dengan mengambil bagian dalam cawan ini, kita memiliki persekutuan dengan darah Kristus. Sekali lagi, luar biasa. Nah, hasil dari pohon anggur di dalam cawan meja Tuhan juga merupakan suatu lambang menandakan darah Tuhan yang dicurahkan di kayu salib bagi dosa-dosa kita. Darahnya dituntut oleh keadilan Allah untuk pengampunan dosa-dosa kita. Nah, sekarang pertanyaannya, ya. Sampai sini saya rasa
Cukup jelas ya? Oke. Jadi kalau kita lihat mungkin ya ada beberapa orang yang berkata, kalau di rumahmu nggak ada roti atau anggur, boleh akan pakai biskuit sama apa teh atau sebagainya. Sebenarnya menurut kebenaran Alkitab, it's not allowed, atau sebaiknya jangan demikian. Kalau nggak ada ya jangan. Tapi kalau ada ya dibuat roti yang terbuat dari roti yang tidak beragi ya. Kak Iva buatnya pakai apa? Kak Iva tahu? Susunan dari roti itu ada tepung terigu. Kan tepung terigu itu kan tepung itu kan melalui satu proses kan. Dia dari misalnya kalau dari gandum utuh gitu kan, terus diproses, itu melambangkan penderitaan Tuhan sampai segitunya. Kemudian yang kedua ada minyak. Minyak itu melambangkan Roh Kudus. Di Alkitab kan minyak itu melambangkan Roh Kudus. Yang kedua ada minyak, kemudian yang ketiga ada air. Air itu melambangkan juga penebusan. Itu kalau roti itu 3 sih unsurnya. Ada tepung terigu, ada minyak, ada air. Amin. Ya. Jadi hal itu penting karena itulah yang melambangkan tubuh Tuhan, itu melalui penebusan. Tadi ada tepung, ada minyak, ada air. Dan anggur itu kalau bisa kita ambil dari benar-benar anggur sejati. Karena itulah yang menjadi teladan bagi kita yang dilakukan oleh para murid. Nah, jadi kalau kita minum bahan lain, ya kita berarti belum memperingati atau belum mengingat ya. Nah, maka teman-teman hari ini kita puji Tuhan, kita melihat kebenaran ini, kita diterangi, kita dibukakan ya, sehingga kita tidak lagi bingung. Kak, gimana sih seharusnya? Kak, gimana sih seharusnya? Oke, jadi saya sampai di sini, kita masih punya waktu beberapa menit ya. Silakan pada teman-teman yang lain kalau ada pertanyaan, ada mau sharing, dipersilahkan. Nah. Di sini sangat terberkati, tapi lupa ya untuk karena kalau di Lukas pasal 22 ini kan tidak menuliskan kapan kita merayakan, kapan kita makan minum roti cawan ini kan. Ada di kitab-kitab yang lain, tapi ya kalau belum hafal gitu ayatnya, tapi saya tahu ada pernah baca. Di sini yang sangat terberkati itu mengapa demikian, di ayat 19 juga di ayat 20 berkata bahwa ketika kita makan roti dan cawan ini, roti yang melambangkan tubuh Tuhan dan cawan yang melambangkan darah Tuhan ini artinya kita mengingat Tuhan gitu. Karena di sini Tuhan berkata, perbuatlah ini, tidak ada perayaan-perayaan tertentu gitu yang Tuhan berkata perbuatlah ini untuk mengingat, menjadi peringatan akan aku gitu. Perayaan-perayaan yang lain tuh tidak seperti ini gitu, tidak seperti perkara makan dan minum tubuh dan darah Tuhan gitu. Tapi ketika makan dan minum tubuh dan darah Tuhan ini yang dilambangkan oleh roti dan cawan, Tuhan berkata di ayat 19 ini, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jadi ketika kita melihat roti dan cawan, bahkan kita makan minum roti dan cawan, kita menjadi orang-orang yang mengingat Tuhan. Mengingat apa? Mengingat penebusan Tuhan di 1 Korintus pasal 11 kalau salah. 1 Korintus pasal 11 ayat 23 ya. 1 Korintus pasal 11 ayat 24 bahas juga. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jadi di sini tuh Rasul Paulus saja mengulang kembali gitu apa yang telah Tuhan Yesus katakan di kitab Lukas. Di ayat 25 perkara cawan gitu kan. Di juga berkata menjadi peringatan akan aku, dan di ayat 26 sangat penting. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi di sini satu fakta besar ya, betapa krusialnya, betapa pentingnya perkara makan dan minum roti cawan ini. Makan dan minum tubuh dan darah Tuhan. Menandakan yang pertama, kita memperingati Tuhan, dan yang kedua, kita senantiasa
memberitakan kematian Tuhan sampai Tuhan datang kali kedua. Biarlah ini menjadi standar kita ya, sebagai orang-orang muda, sebagai orang Kristen, kita sangat memustikakan, kita sangat memandang penting sekali perkara meja Tuhan ini atau perjamuan. Amin. Ada lagi? Bingung atau sudah jelas ini? Diam-diam semua. Matthew, sudah jelas? Sudah, Kak? Oke. Jessica, Jelas. Weston, Belum sih Kak, cuman nanti jam 9 ikut lagi deh. oke. Lagi melayang rohnya. Oke. Kiranya lagi melayang ya. Sherlyn, Udah, Kak. nih, Raul, sudah ya? Sudah jempol. Yunika, Sudah jelas, Kak. Marcelina, Jelas, Kak. oke, baik. Puji Tuhan kalau gitu, saya tambahkan sedikit aja. Jadi apa yang akan kita bahas ini bukan berarti mengubah sudut pandang, tapi justru adalah meluruskan sudut pandang kepada yang sebenarnya. Ya. Jadi semoga ya kita tidak salah paham atau bahkan mungkin kok gini ya, kok gitu ya. Tapi kita melihat Alkitab. We back to the Bible. Kembali ingat bahwa Alkitab adalah satu-satunya standar kehidupan orang Kristen yang normal. Nah, jadi melalui pembahasan malam ini tadi kita melihat, oh kenapa ya harus makan roti yang dipecah-pecahkan? Berarti roti yang bulat-bulat itu nggak boleh dong dan sebagainya. Ya kita lihat saja kepada apa yang di Alkitab. Kalau kita bilang pecahkan ya, pecahkan. Kalau kita bilang anggur ya, anggur. Bukan berarti kan saya ini itu. Kalau kita beralasan berarti kita mencari pembenaran. Dan yang dicarikan adalah kebenaran. Ya, jadi moga firman demi firman yang kita dengar, yang kita pelajari, bukan sekedar tulisan hitam atas putih, ya, tapi betul-betul menjadi hidup, atau lebih makna dalamnya adalah hayat. The word become our life. Firman itu menjadi hayat kita. Semoga ya di sore ini ya kita nanti kembali ke aktivitas masing-masing ya. Kita tidak menjadi orang yang kehilangan sukacita, tapi justru semakin menyadari bahwa Tuhan terima kasih. Fakta ini yang selama ini aku bingung, yang selama ini aku anggap bahwa Paskahnya tahun sekali, ternyata aku bisa nikmati tiap hari. Bahkan ternyata aku bisa mengambil itu, berbagian di dalamnya. I'm already become the body of Christ. Ya. Jadi itulah yang seharusnya memenangkan kita hari ini. Amin. Puji Tuhan, jadi ini yang bisa saya tambahkan. Ya. Jadi nanti kalau mau ikut lagi yang malam tidak apa. Di hari ini pembahasannya singkat, jelas, padat ya. Tapi seharusnya bisa menerangi kita semua, yaitu mengenai Lord's Table atau meja Tuhan. Oke, baik. Puji Tuhan ya, kalau tidak ada lagi, kita tutup, karena memang di jadwal adalah 30 menit, tidak apa. Tadi sudah dibuka oleh Fiska, terima kasih. Sekarang bolehkah ditutup oleh Marcelina? Doa tutup. Boleh, Kak. Ya. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Kembali kami menghadap kehadirat-Mu untuk mengucap syukur atas segala berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kami di sepanjang hari ini. Terima kasih juga Tuhan, karena Tuhan sudah memberi kami kesempatan untuk berkumpul, untuk membaca dan merenungkan sebagian kecil dari firman-Mu. Kiranya firman-Mu dapat menjadi berkat untuk kami, sehingga kami dapat menjadi terang dan garam untuk orang-orang di sekitar kami. Sebentar, kami akan kembali ke aktivitas kami masing-masing. Kiranya Tuhan senantiasa membimbing dan melindungi kami dalam menjalani aktivitas kami.
Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin.